biasanya obat yang saya terima itu sama kayak bulan lalu. Iya. Akhirnya pasien-pasien ini beli sendiri obat yang sama tanpa adanya cek kontrol terlebih dahulu. Bagaimana dengan pasien-pasien seperti ini ya dok? Yang mempunyai keturunan diabetes, hati-hati. Saya bilang hati-hati. Hati-hati. Iya, karena diabetes ini penyakit genetik. Diabetes ini menurun. Halo sahabat ID Mojokerto semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dr. Rizky di acara podcast Media Dokter Majapahit. Media Dokter Majapahit merupakan channel YouTube yang memberikan informasi seputar kesehatan dan juga kegiatan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Mojokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema untuk podcast, yaitu tentang penyakit yang sangat sering dibicarakan oleh masyarakat, sangat sering diperbincangkan, yaitu tentang penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Diabetes mellitus tidak rutin kontrol, apa kata dunia? Kenapa pasien-pasien diabetes harus rutin kontrol? Kita akan cari tahu bersama, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir bersama kita kali ini. Beliau adalah Dr. Christian Dion Sailan, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter. Selamat siang Dokter Kiki. Mantap sekali. Kali kedua ya dok ya? Iya dok, tetap bersama Dokter Dion ya. Sip. Apa kabar dok? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Sehat. Senang sekali bisa bergabung lagi di acara podcast ya dok ya. Iya. Baik dokter, tema podcast kita kali ini adalah tentang diabetes. Iya. Karena semakin hari penyakit diabetes ini semakin banyak ya dokter ya. Karena semakin banyak dok, jadi kita harus mengangkatnya ini sepertinya sebagai tema podcast kali ini. Betul dokter, ya. karena semakin banyak di Indonesia ya. Iya. Diabetes tidak rutin kontrol, apa kata dunia? Itu ya dokter ya. Iya. Jadi kenapa sih pasien-pasien diabetes ini harus rutin kontrol? Apa tujuannya dan apa yang terjadi kalau pasien-pasien ini tidak rutin kontrol? Begitu Betul. ya dokter. Sebelumnya kita masuk yang lebih dalam dok. Definisi dari diabetes sendiri itu apa sih dok? Iya. Jadi diabetes itu adalah berasal dari dua kata. Jadi diabetes dan mellitus ya. Nah, diabetes mellitus itu artinya adalah pancuran gula. Orang dulu biasanya diabetes mellitus itu ketahuannya kok air kencingnya itu kayak dirubung semut gitu ya. Disemutin gitu ya. Jadi muncullah arti kata diabetes mellitus itu. Nah, secara per definisi adalah diabetes mellitus terjadi karena ketidakmampuan tubuh, terutama hormon yang namanya insulin, untuk menurunkan kadar gula darah. Bisa diakibatkan oleh memang insulinnya tidak terproduksi sama sekali, diabetes mellitus tipe 1, atau memang ketidakmampuan hormon itu memasukkan ke dalam otot gulanya. Nah, itu namanya resistensi insulin yang sering diderita oleh diabetes mellitus tipe 2. Nah, mungkin kita akan banyak berbicara mengenai mereka-mereka yang diabetes mellitus tipe 2 ya dok ya. Yang tipe 2 ya. Jadi diabetisi pada mereka yang DM tipe 2 ya. Baik dokter, sebetulnya siapa saja yang beresiko terkena penyakit diabetes ini? Mungkin khususnya diabetes yang tipe 2 ya dok? Iya. Jadi diabetes mellitus tipe 2 itu banyak terjadi pada yang pertama orang-orang yang seperti saya ini. Obesitas ya. Obesitas di mana kadar lemaknya tinggi, jaringan fat adipose atau jaringan lemaknya tinggi. Nah, itu sangat sering terjadi namanya resistensi insulin. Insulinnya tidak bisa membawa masuk gula ke dalam otot ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat adalah usia. Nah, usia ini dulu memang ada range usia yang masih di atas ya dok. Di atas 40 tahun baru banyak yang menderita diabetes. Tapi sekarang sudah bergeser. Jadi usia diabetisi itu lebih muda. Ya, Bapak Ibu, istilahnya orang diabetes itu diabetisi ya. Nah,
diabetisi sekarang itu lebih mudah, Dok. Usia 30 tahun itu sudah ada yang menderita diabetes. Ya, bahkan yang termuda yang pernah saya temukan di Rumah Sakit Kristen Mojowarno itu 28 tahun kira-kira. 28 tahun ya, Dok? Iya, betul. Masih muda sekali ya, Dok? Iya, masih muda sekali, ya. Karena mungkin lifestyle yang tidak bagus dan lain-lain, jadinya sudah menderita diabetes sekarang. Ya. Jadi perubahan lifestyle itu juga berpengaruh ya, Dok? Ya? Sangat berpengaruh, Dok. Ternyata dulu kita harus ada effortnya untuk melakukan sesuatu. Betul. Ya. Sekarang semuanya serba instan, apa-apa sudah instan semua. Iya. Ya. Jadi kalau saya boleh memberikan contoh ya, Dok. Misalnya saja dulu kita mau minum segelas es teh manis saja seperti ini. Kita harus ke dapur dulu, kita menyeduh teh dulu, kita harus punya batu es dulu. Tapi kalau sekarang kan orang-orang tinggal ke minimarket, minum minuman berbagai macam itu. Betul. Dengan kandungan gula. Minuman kemasan tuh gulanya tinggi sekali kan ya, Dok? Sangat tinggi, Dok. Gula di minuman kemasan itu berkisar antara sekitar 150 sampai 300 kalori ya. Wow. Ya, depends dari misalnya apa ya. Kalau misalnya kayak minuman kemasan yang soft drink itu, yang kecil itu sekitar 150. Kalau kopi manis itu bisa sampai 300 itu, Dok. Wow. Ya. Kita enggak usah menyebut merek ya, tapi teh botol-botolan itu ya, bukan teh botol mereknya, tapi botol semua yang itu sekitar 200-an mungkin kalori satu kali. Satu kali minum. Iya, dengan kadar gula yang sangat tinggi. Wah, jadi banyak sekali kandungan gulanya dalam satu kali minum. Betul. Satu kemasan itu ya, Dok. Ternyata mungkin itu menjadi penyebab kenapa semakin melebar range-nya usia dari diabetes ini ya, Dok. Betul. Untuk gejalanya sendiri, Dok. Gejala dari diabetes mellitus atau kencing manis ini tuh apa sih, Dok? Jadi gejala yang khas itu adalah 3P ya. Polifagi, polidipsi, dan poliuri. Ya, polifagi itu adalah sering makan. Sering makan tapi tetap terasa lapar, makan lagi, tetap terasa lapar, makan lagi. Polidipsi adalah sering minum, sering haus, minum lagi, haus, minum lagi, dan poliuri. Makin banyak minum ya makin banyak keluar kencing. Disertai dengan apa? Disertai dengan badan cekot-cekot, suka lemah badan, terus mulai timbul gatal-gatal, orang yang sering gatal-gatal dan lain-lain. Nah, itu gejala-gejala awal diabetes. Juga disertai dengan apa? Orang yang cepat capek, ya. Cepat capek, cepat Cepat lemes, lelah, ya, cepat lelah. Dan juga disertai dengan penurunan berat badan yang lumayan drastis. Jadi orangnya makan banyak, Dok, tetapi kok berat badannya turun ya? Berat badannya turun ya. Makannya banyak tapi malah kurus ya, Dok, Malah ya? kurus. Nah, itu hati-hati bisa menyandang diabetes. Ya, kalau seumpamanya seseorang ini sudah didiagnosa, Dok, didiagnosa diabetes mellitus. Iya. Apa yang harus dilakukan pasien ini, Dok? Gitu. Nah, kalau misalnya memang seseorang itu sudah didiagnosa diabetes mellitus dan sudah menjadi diabetisi, maka yang perlu dilakukan adalah merubah lifestyle. Lifestyle. Ya, lifestyle itu menyangkut pola makan dan menyangkut pola hidup. Pola hidup yang maksudnya di luar makanan ya. Ya. Jadi pola makan nanti kita harus sesuaikan. Bisa berkonsultasi dengan dokter atau dietitian atau ahli gizi, kita akan atur berat badannya berapa, kira-kira kalori yang dibutuhkan berapa, karbohidrat itu kayak nasi, singkong, kalau orang Jawa bilang polo pendem ya, Dok. Polo pendem. Ya, jagung, roti. Nah, itu termasuk karbohidrat diatur berapa gram, terus lemaknya berapa, proteinnya berapa. Nah, itu konsultasikanlah ke dokter atau ke ahli gizi. Yang berikutnya adalah pola hidup. Pola hidup ini adalah gerak badan, olahraga yang rutin. Mulailah berolahraga rutin 3-5 kali seminggu. Nggak usah berat-berat, setengah jam aja per hari. Dari 3 kali sampai tingkatkan 5 kali seminggu. Nah, baru setelah itu diatur, masuklah ke dalam ranah pengobatan. Pengobatan adalah mulai yang paling simpel, memakai obat oral atau obat minum, sampai kalau misalnya memang tidak turun dengan beberapa macam kombinasi obat, baru kita melangkah ke yang namanya pemakaian insulin.
insulin yang Ya. injeksi itu ya, Injeksi, yang disuntikan itu. Ya dokter. Jadi dokter tadi mengatakan tentang lifestyle, tentang pola hidup, termasuk di situ makanan, olahraga. Ya. Untuk makanan sendiri, apakah ada diet khusus untuk para diabetes ini, Dok? Diet khusus sebenarnya yang paling penting kita mengurangi yang namanya karbohidrat. Prinsipnya itu. Nah, karbohidrat itu banyak kita temukan di makanan-makanan manis tentunya. Ya. Ya seperti tadi, teh manis, kopi manis, sasetan yang ada itu sangat tinggi karbohidrat. Dan juga apa? Makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Kita orang Indonesia ini makanan utamanya nasi. Harus ada nasi. Harus ada nasi. Dan apalagi orang Jawa harus ada kerupuk. Kadang-kadang pasien itu lupa kalau kerupuk itu bahan dasarnya nasi. Iya, dari nasi Bahan juga. dasarnya, iya betul. Jadi kalau makan nasi pakai kerupuk itu sudah double. Jadi nasi atau yang manis-manis itu harus direduksi, harus dikurangi banyak. Ya, misalnya dulu makan nasinya 2 porsi, perlahan kita kurangi. Mungkin kita kurangi dulu jadi 1 porsi. Nanti kita sesuaikan. Kalau makin bagus, kita makin bisa kurangi lagi. Itu. Jadi hati-hati dengan pola makan yang double karbohidrat, Dok. Kerupuk, nasi, Dadar jagung. mie, nasi, Dok. Nah, Mie iya. instan nasi. Iya, mie instan dengan nasi kan Pakai kerupuk, Dok. Iya. Triple, Dok. Triple ya. Bukan Jadi lagi double. kadang-kadang kan mangannya apa, Mang? Wah, enak aku mangan nih. Nasi lawe mie goreng. Iya. Gitu. Pakai kerupuk. Pakai kerupuk. Waduh, double, Dok. Nah, sebenarnya intinya adalah yang harus dikurangi adalah karbohidratnya dulu. Nah, kalau protein dengan serat seperti sayur itu bisa mengikuti. Karena protein dengan sayur itu tingkat kandungan karbohidratnya rendah. Nah, yang sering dilupakan dan itu juga merupakan sumber karbohidrat yang berlebihan dikonsumsi juga tidak baik adalah buah-buahan, Dok. Oh, buah-buahan juga ya, Dok? Ya, buah-buahan boleh tidak dikonsumsi? Boleh dikonsumsi, tetapi asal dengan batasan-batasan tertentu. Misalnya buah-buah tertentu yang harus sangat dikurangi itu adalah yang buah-buahan yang mengandung indeks glikemik atau kadar gula tinggi. Kadar gulanya tinggi. Misalnya mangga, Oh iya, ya, mangga. sawo, Manis memang, ya Dok. manis ya, Dok ya. Terus nanas, Oh, ya nanas. Terus apa lagi, Dok? Durian. Enak itu, Dok. Nah, durian kan enak kan ya? Ya, itu anggur, itu ya, Dok. Iya. Kelengkeng. Kelengkeng. Nah, itu buah-buahan yang harus sangat dikurangi. Bagaimana dengan buah-buahan seperti apel, jeruk, Pepaya. semangka, melon, pepaya, buah naga? Boleh Oh, dikonsumsi, boleh. tetapi ya sepotong konsumsinya. Kalau pepaya ya satu iker lah, sepotong. Potong. Iya, melon juga sepotong. Nah, kalau makannya melonnya 1 buah, ya sama aja ya, Dok ya. Tinggi Satu ya. potong itu 1 hari ya, Dok? 1 potong itu sekali snack ya. 1 kali snack. Iya, Oh, sekali iya. snack. Jadi biasanya kita akan membuat pola makan diabetes itu 5 kali makan. 5 kali makan. Iya, 3 kali makan besar, pagi, siang dengan sore, dan 2 kali snack. 5 kali, 3 Ya. kali makan. 3 kali makan besar dengan 2 kali 2 snack. kali snack. Nah, makan besarnya itu yang tadi dan snacknya itu kira-kira jam 10 kita boleh konsumsi buah. Misalnya buah apel yang sedang 1 boleh. Pisang sobo yang sedang 1 boleh. Kalau pisang Ambon ya separuh misalnya. Atau melon misalnya 1 potong boleh. Nah, hindarkan snack-snack yang mengandung karbo tinggi. Nah, kayak misalnya apa? Misalnya biskuit, ya sama aja kalau gitu, Dok. Kentang Gitu ya. goreng. Kentang goreng ya, gitu ya. Kentang goreng, ubi biasanya Ubi. saya enggak makan nasi, Dok. Saya makan ketela. Nah, betul ya. Itu banyak ya, Bapak Ibu, pendengar setiap podcast, sering mungkin yang saya dengan Dokter Kiki sering alami gitu. Kula ampun mengurangi sekule, Dok, sampun. Nah, jenengan dahar nopo, Pak? Nggih telo, Iya. kentang, pun digantos niku. Sama saja karbohidrat juga kan ya, Dok ya. Iya, betul, Dokter Iya. Kiki.
yang sering saya dengar tuh dok, saya sudah nak makan nasi yang baru dok, saya makan nasi kemarin. Nah itu sebetulnya ada perbedaan nggak sih dok, makan nasi baru sama nasi kemarin? Karena itu banyak sekali pasien seperti itu dok. Itu memang yang sering juga didengar ya, Bapak Ibu pendengar setia kami, nasi apapun modelnya itu tetap sama. Jadi mau nasi kemarin, nasi hari ini, nasi merah ya dok ya, nasi empok ya, nasi jagung, sama itu akan meningkatkan gula juga. Cuma perbedaannya ada yang dinamanya indeks glikemik. Jadi indeks glikemik itu adalah kemampuan sesuatu zat atau karbohidrat tertentu untuk meningkatkan gula. Mungkin kalau nasi putih itu cepat Bapak Ibu, 2 jam gitu gulanya sudah naik. Lah kalau nasi merah itu lebih lama. Ya, 4-6 jam gulanya sudah naik. Tetapi kalau dikonsumsinya banyak ya dokter Kiki ya tetap sama. Hasil akhirnya gulanya juga tetap tinggi. Jadi lebih ke pengaturan porsinya, bukan diganti jenisnya ya dokter ya. Iya betul. Ya prinsipnya tadi karbohidratnya harus dikurangi. Betul. Jadi kalau nasi kemarin, nasi hari ini, nasi jagung, nasi merah, nasi hitam juga ada kira-kira dok ya. Itu semuanya tetap judulnya karbohidrat. Betul. Jadi tetap harus dikurangi. Ya. Betul. Untuk ini dok, olahraga. Tadi kan sempat disinggung sedikit tentang olahraga. Untuk pasien-pasien diabetes ini, olahraga yang disarankan itu apa sih dok? Nah, untuk pasien-pasien diabetes yang disarankan adalah gabungan antara cardio training. Cardio training itu seperti sepedaan, jalan pagi, ya, terus apalagi renang, itu cardio training ya dok, yang melatih jantung, dengan weight training atau resistance training. Resistance training atau weight training apa? Latihan otot. Latihan otot ya. Jadi dengan cardio training itu kita meningkatkan metabolisme. Dengan metabolisme kita meningkat, tentu pemakaian gula akan lebih tinggi. Nah, kalau weight training gunanya untuk apa? Weight training itu gunanya adalah dengan otot kita masanya lebih besar, bertambah. Kan kalau kita latihan kayak binaraga tuh dok ya, jadi gede ya. Nah, kalau massa ototnya lebih besar, tentu yang dibutuhkan gula akan lebih besar. Reseptor-reseptor gula yang di otot itu untuk memasukkan insulin, memasukkan gula itu lebih besar. Jadi gulanya juga turun. Jadi gabungan itu. Nah, untuk waktunya dok, itu menurut American Heart Association itu cukup 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Ya, bisa dibagi 3 kali latihan minimal. Ya. Minimal 3 kali. Iya, dengan hari yang selang-seling ya dok. Jadi bukan Senin, Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu enggak. Jadi Senin misalnya, Selasa off, Rabu latihan, Kamis off, terus Sabtu gitu, 3 kali kan. Nah, sampai tingkatkan menjadi 5 kali. 5 kali. Dan latihannya itu tidak perlu yang vigorous exercise atau latihan yang berlebihan, enggak. Cukup latihan ringan. Latihan kardio ringan dan latihan juga beban yang ringan. Nanti pelan-pelan akan dinaikkan kemampuannya. Pelan-pelan naik kemampuannya sampai nanti mampu istilahnya mengangkat beban yang cukup untuk otot, untuk membesarkan otot tapi tidak memberatkan. Jadi misalnya kayak jogging, boleh ya dok ya? Boleh. Mungkin senam, kalau di puskesmas itu ada yang namanya prolanis kan dok ya? Nah, betul. Itu kan komunitas memang pasien-pasien dengan penyakit kronis, di situ ada senamnya, ada cek labnya bersama, bisa sharing antar pasien ya dok betul. ya. Jadi olahraga juga harus dengan di pola makan yang tepat. Ya. Selain pengaturan lifestyle, olahraga termasuk tadi di dalamnya dok, juga dengan obat-obatan, farmakologi. Yang sering dok, pasien-pasien itu bilangnya begini, dok saya tak coba cara alami dulu. Saya atur makannya dulu, saya atur pola hidup saya dulu, saya enggak usah minum obat, saya coba alami dulu. Nah, seperti itu bagaimana ya dok? Iya, Bapak Ibu, untuk diabetes mellitus yang harus kita pahami dulu bahwa diabetes mellitus ini tidak bisa sembuh. Ya, bisa diatur tetapi tidak bisa sembuh. Nah, istilahnya diatur adalah apa? Ya dengan
pola makan, pola hidup dengan pengobatan. Kalau Bapak Ibu mau mencoba sesuatu yang alami, yang bisa dilakukan hanyalah ngatur makan dengan olahraga. Itu saja. Itu alaminya. Itu alaminya. Ya, jangan mencoba berbagai macam yang lain. Yang sekarang yang ngetop itu daun insulin. Oh iya dok, namanya Ya. saja sudah insulin Iya, dok. daun insulin. Terus ada yang namanya apa ya, hidroinsulin atau apa, kemarin saya baru tahu dari pasien saya. Jadi kayak air katanya 500 cc-an dok, itu saya lupa namanya apa ya. Itu ditawarkan, anaknya yang belikan, katanya itu nggak usah minum obat diabetes sembuh. Nah, Bapak Ibu pendengar setia kami, hati-hati dengan seperti itu, ya. Karena banyak sekali yang menawarkan seperti itu sekarang di luar ya dok ya. Betul dokter, banyak sekali pilihan Banyak terapinya. sekali. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, apakah mungkin pasien diabetes diatur tanpa obat? Jawabannya mungkin, tetapi harus sangat-sangat disiplin. Baik itu makan, baik itu gaya hidup. Tetapi sepengetahuan saya sebagai dokter penyakit dalam, jarang sekali yang bisa. Cobaannya terlalu banyak. Cobaannya terlalu banyak. Karena apa? Nasi goreng terlalu menggoda, mie goreng terlalu menggoda, dan banyak yang lain ya. Malam-malam ada martabak dok. Martabak, iya. Martabak manis itu menggoda dok. Betul. Ya. Baik dokter, yang selanjutnya dok, ini kan pada pasien yang diabetes biasanya itu harus minum obat kan setiap hari, Ya. dalam jangka waktu yang lama. Kadang pasien itu kan malas antri di puskesmas, Iya dok. malas antri di Masalah rumah klasik sakit. ya. Iya. Masalah klasik ya dok. Atau kadang pasien itu berpergian dalam waktu yang lama, Iya. sehingga pasien ini tidak bisa kontrol Iya. atau tidak bisa ke vaskes yang biasanya dituju untuk menerima Iya. obat-obatan. Atau pasiennya itu biasanya obat yang saya terima itu sama kayak bulan lalu. Iya. Akhirnya pasien-pasien ini beli sendiri obat yang Iya, sama tanpa betul. adanya cek kontrol terlebih Iya. dahulu. Bagaimana dengan pasien-pasien seperti ini ya dok? Ya, jadi intinya adalah untuk pasien-pasien diabetes atau diabetesi, Bapak Ibu wajib kontrol ya. Nah, gunanya kontrol itu untuk apa? Untuk tukar pikiran dengan kita, konsultasi dengan kita, dok. Saya kok makan gini, gula saya masih tinggi misalnya. Apa ya dok, kiat-kiatnya dokter yang mungkin bisa membantu menurunkan. Nah, kami yang mempunyai ilmunya akan memberikan saran, Pak, Bu, sebaiknya begini. Sebaiknya Bapak Ibu harus makan ini, sebaiknya harus makan itu. Karena gini, gula darah manusia itu bukan berarti sudah normal akan tetap normal ya Bapak Ibu, tidak. Akan sangat tergantung dengan pola makan, sangat tergantung dengan pola aktivitas, sangat tergantung dengan itu. Bahkan pola pikir pun ada sedikit hubungannya dengan kestabilan gula. Nah, kalau Bapak Ibu tidak konsultasi dan merasa bahwa ditukoknoi metformin sama glimepirid seperti yang katanya dokter Kiki, katanya dokter Dion aja, wes cukup, aku gak usah kontrol. Iya, biasanya Ya, kan gitu. gitu ya. Obatnya sama kok. Obatnya sama terus kok, bosen aku, gitu ya. Nah, jangan Bapak Ibu, karena gula darah manusia itu tidak pernah sama. Nah, memang ada mekanisme-mekanisme tertentu yang membuat Bapak Ibu harus antri di puskesmas, harus antri di rumah sakit. Tetapi ya karena sistem jaminan kesehatan nasional kita seperti itu, ya mohon Bapak Ibu bersabar. Intinya kan tetap akan ketemu dokter. Intinya memang harus sabar ya. Nah, akan sangat ada beberapa orang yang memang beruntung yang mempunyai berkelebihan dana, mungkin bisa pergi ke dokter spesialis swasta atau dokter yang tidak BPJS, monggo silahkan. Nah, untuk menjawab yang itu dokter Kiki yang berpergian ya. Iya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya berpergian, kalau tidak sempat kontrol, kalau misalnya cuma seminggu atau 2 minggu telatnya, nggak apa-apa silahkan. Tetapi paling tidak apa yang diberikan dokter, obat-obat yang diberikan dokter, itu tetap Bapak Ibu konsumsi. Jadi belikan aja kalau belum waktunya kontrol, ya. Nah, kalau misalnya di tempat sana, pada saat Bapak pergian, misalnya aku lungo nang anakku nang Lampung gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti di sana ada gejala yang tidak enak, ya periksa di dokter di sana. Kalau tidak ada apa-apa, ya syukur-syukur tidak ada apa-apa, pulang lagi kembali ke Mojokerto, kontrollah kembali ke dokter Kiki, kontrollah kembali ke dokter mungkin ke saya dan lain-lainnya.
Jadi tidak apa-apa, tapi jangan di stop obatnya ya. Jangan di stop obatnya. Dan kalaupun berpergian, ini yang harus dipahami dokter, harus dimengerti. Jangan juga jadi euforia, seneng, makannya berlebihan. Wah, ketemu anak dijak makan ke sini, eman niki. Gitu. Mumpung holiday dok. Mumpung holiday ya. Jadi makannya, oh yang di situ enak, yang di sini enak. Iya, betul itu dok. Biasanya seperti itu, datang-datang, dok, kok badan saya lemes lagi ya dok. Biasanya kan begitu ya dokter. Gulanya 400 dok. Iya, gulanya tiba-tiba sudah di alat udah gak kebaca, udah high. Iya, udah high ya. Ada lagi satu tipe pasien yang sering dok. Waktu datang kunjungan pertama itu ada keluhan, misalnya badannya lemas seperti yang dokter sebutkan tadi, ada gejala-gejala diabetes. Begitu dicek misalnya gulanya tinggi 400, sudah diberikan obat yang bagus, obat yang tepat, penata laksanaan yang bagus. 3 minggu kemudian kontrol gulanya sudah dalam range normal. Kemudian pasiennya sudah hilang, semua keluhan-keluhannya hilang. Oh, saya sudah sembuh, saya tidak minum obat lagi. Iya. Tapi tanpa sepengetahuan dokternya, dok, diam-diam diputus obatnya. Terus nanti muncul lagi keluhan, oh ini kayak yang kemarin nih keluhannya. Akhirnya minum lagi obatnya. Iya. Begitu dicek gulanya memang tinggi. Nanti begitu sudah normal, ya sudah berhenti lagi. Sebetulnya pasien-pasien seperti ini, apa yang kemungkinan terjadi untuk pasien seperti ini, dok? Jadi betul dokter Kiki ya, pasien yang seperti itu sangat berbahaya dok. Karena tujuan kita pada saat kita mengobati diabetes adalah menjaga kestabilan gula selama mungkin. Maka dari itu kenapa makannya dibikin 5 kali. Supaya gula darahnya itu ada dalam range stabil selama mungkin. Nah, kalau misalnya tidak kontrol, itu gula darah pasti akan naik turun. Nah, gula darah yang naik turun itu Bapak Ibu yang akan membuat komplikasi. Tujuan kita pengobatan diabetes, titik jauhnya adalah menjaga supaya tidak terjadi komplikasi. Komplikasi itu bisa apa? Yang komplikasi pembuluh darah besar itu bisa stroke, bisa serangan jantung, dan bisa juga terjadi gagal ginjal. Ya, nah gagal ginjal itu awalnya dari nefropati, gangguan-gangguan di pembuluh darah kecil, akhirnya jadi gagal ginjal. Ya, nah itu yang besar. Kalau yang gangguan kecil-kecil adalah apa? Retinopati, kabur matanya. Penglihatannya kabur. Dok, kok saya makin lama makin kabur ya? Nah, yang berikutnya adalah apa? Gastropati. Gastropati itu mual terus, ngengeknya susah, ya. Jadi gerakan usus melambat sehingga membuat juga buang air besarnya lebih lama. Waktu transit ususnya lebih lama. Ya, terus yang berikutnya adalah apa? Yang sering dialami oleh orang diabetes adalah neuropati. Kakinya geringgingan, kakinya kebas-kebas, sering kram. Tangan saya kayak pakai sarung tangan dok. Saya kalau pakai sendal jepit tuh suka luput-luput, nggak bisa kayak nggak bisa lepas sendiri. Iya, kayak lepas sendiri nggak kerasa. Nah itu hati-hati. Nah makanya Bapak Ibu untuk mencegah itu kontrollah rutin. Kontrollah rutin. Karena apa? Saya bukan bermaksud menakut-nakuti, tetapi ini kenyataan bahwa semua yang diakibatkan diabetes kalau sudah terjadi tidak bisa kembali. Kalau retinopati sudah terjadi kabur itu tidak akan bisa kembali, kecuali memang katarak ya kaburnya ya. Tapi kalau kerusakan saraf mata tidak bisa kembali. Ya. Terus kalau gastropati itu Bapak Ibu akan sering sekali nanti mual. Dan yang paling mengganggu adalah keringgingan. Nah itu tidak bisa hilang. Bisa seumur hidup keringgingan. Nah, sebelum itu datang, makanya kita harus kontrolnya rutin, teratur. Komplikasinya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya dokter ya. Betul. Jadi tujuan dari terapi penata laksanaan diabetes itu salah satunya adalah menghindari komplikasi-komplikasi tadi ya dokter. Iya, betul. Jadi supaya pasien-pasien ini gula darahnya terkontrol, stabil. Jadi komplikasi yang banyak dan mengerikan tadi tidak bisa atau tidak muncul di tubuh pasien ini. Betul. Maka itu kenapa pentingnya kontrol. Nah, makanya kita mengangkat temanya diabetes tidak rutin kontrol. Apa kata dunia? Ya, maksudnya ya itu Bapak Ibu harus kontrol. Nah,
kalau Bapak Ibu tidak kontrol ya, kita tentunya sebagai dokter tidak bisa membantu mengatur ya dok ya. Betul. Ya, tidak bisa membantu mengatur karena tidak ada pasiennya, kita tidak tahu polanya, kita tidak bisa tanya apa yang terjadi, mungkin pola makan, pola istirahat, pola lifestyle, mungkin ada stres-stres tertentu yang harus kita tanyakan dan bisa dikonsultasikan dengan dokter. Pasien diabetes ini tidak sembuh, sekali lagi ya. Ya. Jadi, untuk sahabat ID semuanya, bahwasanya pasien diabetes itu tidak sembuh tapi terkontrol. Ya, jadi harus minum obat secara teratur, pengaturan pola makan dan pola hidupnya harus bagus, dan juga harus rutin kontrol. Jadi karena obat diabetes ini diminum setiap hari dalam jangka waktu yang panjang dok, sering sekali pasien itu, saya tidak mau minum obat banyak-banyak dok, nanti ginjal saya rusak, nanti penglihatan mata saya kabur dok gara-gara kebanyakan obat. Atau telinganya tidak bisa dengar dok. Ya, telinga saya kok dengung terus dok, ini saya kebanyakan obat pasti ini dok, kan sering sekali seperti itu ya dok. Sebenarnya bagaimana sih dok? Iya, jadi nah ini ada kaitannya dengan mungkin podcast kita yang lalu ya. Bapak Ibu bisa lihat di media Dokter Mojopahit, saya dengan Dokter Kiki waktu sesi pertama itu membahas mengenai pemakaian obat kronis. Nah itu mungkin lebih jelas, tapi akan sedikit saya singgung lagi. Jadi Bapak Ibu, memang obat untuk diabetes itu sudah didesain, dirancang untuk dikonsumsi seumur hidup. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kalau itu dikonsultasikan dengan dokter, pasti akan bermakna guna untuk kesehatan Bapak Ibu. Ya. Nah, malah kalau misalnya tidak diobati, yang seperti saya bilang tadi, Dokter Kiki, malah efeknya untuk ginjal kurang bagus. Jadi agak berbeda konsepnya dengan pemakaian obat yang lain, ya. Sebenarnya pemakaian obat lain pun, misalnya obat yang merusak ginjal itu kan biasanya pemakaian obat anti nyeri, ya dok ya. Pemakaian obat, apalagi ya, pemakaian obat hipertensi yang tidak pada tempatnya istilahnya. Nah, sebenarnya obat-obat itu kalau dikonsultasikan dengan dokter dan dipakai sesuai dosis tidak akan berbahaya. Nah, kalau obat diabetes, kalau misalnya tidak konsumsi malah bahaya untuk ginjalnya. Jadi polanya agak dibalik Bapak Ibu. Jangan percaya kalau ada tetangganya, jok kakek ngombe obat kok ginjalmu bahaya. Enggak, bukan seperti itu. Karena kan diawasi oleh dokter, jadi tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien tadi. Ya. Jadi enggak usah khawatir Bapak Ibu. Pasti akan berakhir baik. Istilahnya kontrolnya akan teratur. Kontrol gula darahnya akan teratur, semuanya akan baik, komplikasi akan bisa lebih dihindari kalau Bapak Ibu kontrol dan minum obat teratur serta mempunyai gaya hidup teratur. Malah kalau tidak kontrol itu, tidak minum obat, datang dengan berbagai macam komplikasinya yang disebutkan tadi. Nah, betul. Gagal ginjal bukan karena kebanyakan minum obat, tapi karena gulanya tidak terkontrol. Iya, betul. Penglihatan kabur bukan karena kebanyakan minum obat, tapi memang dia retinopati karena gula darahnya tidak terkontrol. Tadi ya dokter. Iya, betul. Ya. Terus selain obat oral tadi dokter juga menjelaskan tentang insulin. Ya. Kalau sudah mendengar kata insulin dok, itu sepertinya itu mengerikan begitu. Ya. Untuk pasien-pasien diabetes, waduh saya kok disuntik. Ya. Karena pemberiannya kan harus diinjeksi. Ya. Dan image-nya di masyarakat itu kalau sudah pakai insulin otomatis diabetesnya sudah parah. Obat-obatan semua itu sudah tidak mempan. Harapan hidupnya otomatis berkurang. Menurunkan juga kualitas hidup dari pasien. Sebetulnya yang betul itu bagaimana ya dokter? Ya, jadi untuk pemakaian insulin, Bapak Ibu, pendengar setia kami, pemakaian insulin itu digunakan kalau misalnya kita sudah menggunakan obat oral 3 macam bahkan 4 macam, itu tidak turun gula darahnya. Ya, entah itu mungkin memang produksi insulinnya yang sangat sudah berkurang atau memang karena mungkin ketidakdisiplinan makan dan lain-lain sehingga kita membutuhkan pemakaian insulin ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa kondisi yang memang kita harus pakai insulin dari awal. Misalnya pasien dengan penyakit-penyakit kronis ya. Penyakit-penyakit kronis itu misalnya dengan tadi gagal ginjal, Dok. Nah, itu yang obat yang paling aman pemakaian insulin ya. Pasien-pasien dengan misalnya luka diabetesi, gangren ya. Nah, itu sebaiknya memakai insulin walaupun masih ada ruang pemakaian obat ini. Pemakaian obat oral, obat minum ya.
Terus mereka juga yang istilahnya punya maksudnya gini, kalau minum obat oral itu enggak enak, enggak nyaman, ya. Muncullah mual, muncul alergi. Nah, itu kita bisa arahkan ke insulin. Dan saya mau tegaskan Bapak Ibu pendengar setia kami, insulin itu bukan sesuatu yang mengerikan. Ya. Tujuan pemakaian insulin adalah menurunkan secara cepat gula darah supaya menghindari komplikasi. Dan penggunaan suntikan insulin itu tidak sakit karena jarumnya itu sangat kecil. Sangat kecil, bukan ukurannya jarum suntikan yang kayak ngambil darah atau apa. Di sini beda yang ukurannya. Di sini beda ukurannya. Sangat tipis, bahkan tidak terasa. Kenapa begitu? Karena memang didesain untuk dipakai terus, ya. Nah, insulin itu kalau sudah dipakai, nah pertanyaan yang muncul, kalau dok sudah pakai insulin, apakah mungkin bisa kembali ke obat minum? Jawabannya adalah tergantung kondisi. Ada beberapa kasus bisa, contohnya apa? Saya kira-kira 7 tahun lalu saya masih pakai insulin. 6 atau 7 tahun lalu. Tetapi dengan sudah lebih teratur, saya mulai berolahraga rutin walaupun masih gemuk juga ya. Tetapi gula darah saya sudah teratur. Jadi saya dari insulin yang pemakaiannya 4 kali turun jadi insulin yang pemakaiannya cuma 2 kali sehari. Turun lagi dengan obat oral yang waktu itu minumnya masih 4 obat sehari. Sampai sekarang puji Tuhan, alhamdulillah sekarang saya minum obat cuma 1 kali. Cuma minum metformin 1000 mili malam. Jadi bisa, tergantung Bapak Ibu kontrolnya bagaimana. Tetapi sekali lagi ada beberapa kasus yang memang harus tetap menggunakan insulin. Misalnya tadi gangguan ginjal tadi, terus misalnya orang yang alergi dengan obat-obat oral, orang yang sensitif dengan obat-obat oral, misalnya mual atau apa gitu, yaitu sebaiknya tetap menggunakan insulin. Jadi jangan takut dengan insulin ya Bapak Ibu ya. Itu akan sangat banyak membantu asal kita lakukan itu sesuai dengan advice atau sesuai dengan saran dari dokter. Jadi insulin itu aman ya dokter? Aman. Dan memang lebih baik diberikan insulin pada pasien-pasien kondisi tertentu. Seperti itu yang disebutkan dokter tadi. Iya. Boleh enggak sih dok, pasien di rumah itu mengatur ininya sendiri? Nah, biasanya itu kan diresepkan dokternya 12 IU misalnya. Iya. Terus karena kebanyakan akhirnya jadi 8 Iya. Bagaimana ya dok? Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita pakai insulin, memang kita harus punya yang namanya glukometer atau alat pengukur gula, ya. Nah, itu kita harus punya. Nah, kalau misalnya dokter sudah menyarankan, Bu, ini insulin yang 3 kali, yang kerja cepat atau rapid acting ini dipakainya 8 unit ya, tiap sebelum makan. Dan insulin yang malam sebelum tidur makainya 12 unit ya. Nah, itu jangan dirubah-rubah sendiri, ya. Kecuali memang ada gejala-gejala hipoglikemi. Hipoglikemi itu adalah kekurangan gula. Misalnya contohnya mulai suka lemes-lemes atau meliur-meliur, atau misalnya suka keringat dingin, bahkan sudah disorientasi, kadang-kadang ngomongnya sudah ngawur gitu ya. Lah, tetapi harus ada alat gula itu tadi, ya. Jadi begitu mulai seperti itu coba cek gulanya. Kalau misalnya cek gulanya sudah ada di bawah 100, lah itu unitnya bisa dikurangi 2 unit sendiri. 2 unit saja. 2 unit saja ya. Sambil nanti secepat mungkin, sesegera mungkin konsultasi dengan dokternya lagi. Jadi gitu. Jadi kebanyakan memang betul kata dokter Kiki bilang, banyak sekarang yang kroso lemes dikurangi dewe papat. Nanti tanpa dicek dulu. Nah, itu bahaya. Tetap semuanya harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Ya. Jadi kalau sudah timbul gejala-gejala hipoglikemi, kalau memang bisa ke dokter ya segera ke dokter saja. Ya, betul. Kalau memang di rumah tidak punya alat ukur gulanya ya segera ke vaskes terdekat ya, dokter betul. Ya dokter, dengan penata laksanaan yang tepat, dengan baik itu lifestyle, pola makan, olahraga, dan juga obat-obatan yang teratur, rutin kontrol, diharapkan kan komplikasi-komplikasi ini berkurang atau bahkan tidak ada.
diminimalisir lah dok. Dokter ada pesan-pesan enggak dok untuk pasien-pasien diabetes atau diabetes ini? Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, diabetes tidak rutin kontrol, apa kata dunia. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu, kontrollah rutin para diabetisi. Kami ada dokter untuk Bapak Ibu. Dan diabetisi itu harus memang mengatur pola hidup. Lifestyle diatur, makanan diatur, olahraga gerak badan diatur, dan juga setelah itu minum obat. Nah, satu juga hal yang perlu dilakukan adalah manajemen stres, manajemen pikiran ya istilahnya. Nah, pada saat kita berpikir, pada saat kita stres, ada hormon-hormon stres yang meningkat. Nah, itu kadang-kadang mengganggu kestabilan gula. Ya, ada yang namanya stres hiperglikemik. Karena stres, gulanya agak meningkat. Nah, stres itu bisa karena sakit memang, bisa karena pikiran. Nah, itu semua bisa diatasi kalau Bapak Ibu kontrol dengan setia. Ya. Nah, hilangkan perasaan malas, hilangkan perasaan bosan, hilangkan perasaan ngenteng nih ya, kalau menyepelekan ya Bapak Ibu, karena diabetes ini harus kita atasi dengan seksama. Kalau diabetesnya itu bisa terkontrol dengan baik Bapak Ibu, insya Allah kita semua bisa sehat. Orang diabetes yang terkontrol itu seperti orang biasa, jalan-jalan biasa, semuanya biasa, cuma ya minum obat. Ya, intinya tetap kontrol. Harus wajib kontrol. Iya. Jadi obat yang diminum juga diawasi oleh tenaga kesehatan yang profesional, sehingga nanti gula darahnya tetap bisa dalam range normal ya dokter ya. Iya. Yang terakhir dok ya, ini pesan preventif sebetulnya untuk pendengar podcast ini yang seperti saya nih dok, bukan pasien diabetes tapi kita punya lifestyle sekarang itu semuanya serba instan, lifestyle-nya amburadul dok. Mungkin dokter ada pesan supaya kita ini tersadar dok. Iya, Bapak Ibu yang belum menderita diabetes, bukan belum ya, yang tidak menderita diabetes. Kalau belum itu pasti akan ya, tidak. Yang tidak menderita diabetes, sebaiknya kita mulai menjalankan pola hidup sehat. Sebenarnya pola hidup sehat aja. Olahragalah yang teratur, pilih makanan-makanan yang sehat, tidak junk food ya. Ya sekali-sekali okelah beli junk food atau apa, tapi jangan menjadi lifestyle kita beli junk food gitu loh ya. Karena junk food itu makanan yang cenderung tinggi karbohidrat, pakai minyak jenuh istilahnya, dan lain-lain tidak sehat. Buat mereka yang tidak diabetes, mulailah merubah lifestyle. Nah, buat Bapak Ibu pendengar podcast setia yang mempunyai keturunan diabetes, hati-hati. Saya bilang hati-hati. Hati-hati. Iya, karena diabetes ini penyakit genetik. Diabetes ini menurun, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada mbah atau Bapak Ibu Bapak Ibunya itu menderita diabetes, kita harus mulai mengatur mulai sekarang supaya itu tidak muncul secepatnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mulai mengatur lifestyle, itu bisa ditunda selama mungkin munculnya diabetesnya. Tetapi kalau mengikuti lifestyle sekarang, beli makan, beli minum manis dan lain-lain, ya cepat pasti akan muncul ya dok. Jadi segera tersadarlah. Segera tersadarlah. Jadi intinya adalah kepada pola hidup sehat. Baik itu yang mempunyai garis turunan diabetes maupun yang tidak. Karena pola konsumsi sekarang ini itu seperti itu, high sugar, terus high kalori, memakai lemak jenuh, ya, memakai lemak jenuh, dan itu yang ada. Dan satu lagi yang seperti di podcast kita, Indonesia ini ranking 5 sedunia diabetes. Jangan sampai jadi ranking 1 ya dokter ya. Ranking 5 sudah cukup. Ranking 5 sudah cukup. Malah turun ya. Malah turun ya. Ya, jadi pentingnya upaya preventif bagi kita yang bukan penderita diabetes, tapi kita mengikuti lifestyle yang sekarang. Jadi sebaiknya segera merubah lifestyle-nya, olahraga teratur, pengaturan pola makan yang bagus, dan juga menghindari makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, supaya nanti kita bisa mengurangi nih. Jadi dari ranking 5 sedunia, siapa tahu nanti bisa turun jadi ranking 10 ya dokter ya. Betul. Bahkan mungkin nanti lebih jauh lagi. Nah, mungkin sedikit informasi dok supaya
diabetisi, Bapak Ibu pendengar podcast kita mengerti batasan normal diabetes ya. Oh iya, batasan normal. Ya, batasan normal diabetes itu adalah gula darah puasa itu 6 sampai 8 jam belum makan itu harus di bawah 126. Gula darah acak atau sewaktu itu harus di bawah 200. Ya. 2 itu aja. Gula darah puasa harus di bawah 126 dan gula darah acak harus di bawah 200. Dan kalau di Vaskes Kesehatan ada yang namanya pemeriksaan HbA1c. HbA1c itu adalah komponen darah yang terikat di Hb. Nah, itu tiap 3 bulan diperiksa, nah itu harus ada dinilai di bawah 7 untuk kriteria kontrol, ya. Nah, itu yang Bapak Ibu pendengar setiap podcast kami harus juga simpan dalam hati. Oh, gula darah puasa aku harus di bawah ini, gula darah acak aku harus di bawah ini. Gula darah puasa di bawah 126, gula darah acak di bawah 300. Di bawah 200. Di bawah 200. Ya. Dok, ini harus dicek setiap bulan ya dokter ya? Iya, wajib. Harus dicek setiap bulan. Kemudian bagi yang belum diabetes atau tidak diabetes juga harus melakukan screening. Betul. Paling tidak 1 tahun sekali di Vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk para diabetes harus mengecek gulanya 1 bulan sekali, HbA1c-nya 3 bulan sekali, dan untuk yang belum diabetes atau tidak diabetes harus tetap melakukan pemeriksaan gulanya paling tidak 1 tahun sekali. Iya. Dan itu memungkinkan loh Bapak Ibu di Vaskes dilayani ya, Dok? Dilayani kok, Dok. Malah kita tuh mencari pasien-pasien yang bukan diabetes tapi belum melakukan pemeriksaan gula selama 1 tahun terakhir ini. Supaya kita bisa screening istilahnya dan kita bisa mulai mengedukasi ya Dok ya, masyarakat pencegahan sedini mungkin. Ya dokter, terima kasih Dok. Wah, sama-sama dokter. Kita kupas tuntas tentang diabetes hari ini. Terima kasih ilmunya, terima kasih waktunya dokter. Sama-sama dokter Kiki. Bagi sahabat ID Mojokerto semuanya, bila ingin konsultasi dengan dokter Dion lebih lanjut, bisa menemui dokter Dion di tempat prakteknya. Prakteknya di mana saja, Dok? Saya di Mojokerto, ada di tempat praktek pribadi di rumah saya di Jalan Gajah Mada 72. Yang kedua di Rumah Sakit Kamar Medika, ya. Nah, tapi pekerjaan utama saya adalah dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Kristen Mojowarno Jombang. Di Mojowarno ya. Jombang, iya. Nah, saya ada juga kalau yang di Mojokerto tadi, Dok, di praktek sama di Kamar Medika. Ya, bisa menemui di tempat praktek 3 tadi ya, dokter ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rekan sejawat ID Mojokerto semuanya, terima kasih atas kesempatannya dokter, dan jangan lupa untuk sahabat ID Mojokerto semuanya terus saksikan podcast Media Dokter Majapahit, pastinya dengan tema-tema yang tentunya tidak kalah menarik dari hari ini. Saya akhiri ya dokter ya. Terima kasih. Baik dokter, saya akhiri, terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.